Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friend, Sony Rawan di sini. Yang belum subscribe boleh subscribe dahulu, biar nggak ketinggalan video terbaru dari Sony Rawan ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang pseudocode di dalam logika dan algoritma pemrograman. Nah, pseudocode itu ada ada seleksi, ada perulangan ya. Jadi ada 3 juga. Pseudocode itu adalah deskripsi atau representasi logika algoritma yang menggunakan bahasa yang menyerupai bahasa pemrograman, namun tidak mengikuti aturan sintaksis yang ketat. Ini biasanya digunakan untuk merancang algoritma sebelum diterjemahkan ke dalam kode program yang sebenarnya, yaitu pseudocode, deskripsi ya, atau representasi logika algoritma. Nah, pertama pseudocode urut ya, sequential pseudocode ya. Ini adalah pseudocode sederhana yang membuat instruksi-instruksi yang dieksekusi secara beruntun atau berurutan. Ini berdasarkan tujuannya. Jadi ada 3. Yang pertama ini pseudocode urut ya. Nah, ini ada contoh dari pseudocode urut dalam program Python. Kita mulai dengan cetak masukkan panjang sisi persegi. Kita mencari persegi panjang ya. Baca sisi luas, sisi kali sisi ya, untuk mencari luas, dan cetak luas persegi. Kita mencari luas daripada persegi. Persegi rumusnya sisi dikali sisi ya. Nah, penjelasannya yaitu cetak perintah untuk meminta input dari pengguna, yaitu panjang sisi persegi itu. Dan yang kedua, pengguna memasukkan nilai, misalnya 4. Program menghitung luas persegi dengan rumus luas sama dengan sisi dikali sisi. Maka hasil perhitungannya ditampilkan di layar output ya. Masukkan panjang sisi persegi 4. Jadi tinggal 4 dikali 4. Misalnya ukuran dari persegi itu 4 cm. Nah, tinggal dikaliin, karena rumus dari persegi itu sisi dikali sisi. Jadi 4 dikali 4 nya akan keluar output 16. Pada contoh di atas, jika pengguna memasukkan nilai 4 sebagai panjang sisi, output yang akan muncul adalah luas persegi panjang ya. Persegi ya, bukan persegi panjang. Persegi yaitu 16. Jadi sisi dikali sisi, 4 dikali 4. Nah, seperti itu pseudocode urut. Yang kedua, kita pseudocode seleksi ya, conditional decision pseudocode ya. Digunakan untuk logika yang memerlukan percabangan dengan menggunakan instruksi seperti if, then, else ya. Itu pseudocode seleksi ya, untuk logika yang memerlukan percabangan dengan menggunakan instruksi seperti if, then, dan else ya. Itu seleksi. Nah, kita kasih contoh. Algoritma nilai ujian ya. Kita mulai cetak, masukkan nilai ujiannya berapa, baca nilai. Jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka cetaknya lulus. Nah, jika tidak, maka cetaknya tidak lulus. Selesai penjelasan pseudocode.
program meminta pengguna untuk memasukkan nilai ujian. Jadi di sini nilai ujiannya berapa gitu, di outputnya itu ntar keluar hasilnya berapa sih gitu. Program kemudian mengecek apakah nilai yang dimasukkan lebih besar atau sama dengan 60 gitu. Jadi kalau kalian menginput yang di output itu 75, maka dinyatakan lulus karena lebih besar atau sama dengan 60. Kalau nilai 50 kita masukkan, maka tidak lulus karena lebih kecil dari 60 gitu. Jadi itu pseudocode seleksi ya. Dan kita lanjut ke yang ketiga, itu pseudocode perulangan ya. Looping lagi kita, looping pseudocode ya. Digunakan untuk menggambarkan algoritma yang membutuhkan pengulangan, bisa menggunakan for, while, atau repeat until. Kalau repeat until biasanya di Java ya. Kalau kita pakai Python itu adanya if, elif, dan else ya. Contohnya seperti ini. Menentukan kategori umur ya. Umur 25, if itu jika umur kurang dari 13, di print itu sama dengan anak-anak. Elif-nya jika umur kurang dari 18, kita print remaja. Elif umur lebih kecil dari 60, kita print dewasa. And else adalah lansia. Kenapa outputnya bisa dewasa? Ya, karena umur bernilai 25. Maka kondisi pertama umur lebih kecil dari 13 itu salah. Karena umur 25 itu lebih besar dari 13. Dan yang kondisi kedua, umur 18 juga salah. Tetapi kondisi 60 benar. Karena 25 itu masuk ke lebih kecil dari 60 dan lebih besar dari 18. Sehingga dewasa akan ditampilkan di outputnya. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video dari Sony Rawon. Kiranya kalau belum paham bisa di kolom komentar. Apa sih yang belum paham dari penjelasan yang saya jelaskan di atas. Dan next video kita akan belajar tentang flowchart ya. Cukup sekian video dari Sony Rawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.